Setelah kejadian kemarin, saat si Asep sedang menulis dia didatangi oleh si Otot Kawat dan bestianya. Hei, bajingan bodoh, ditunggu setelah pulang sekolah. Tamat kau hari ini, si Asep pun dengan santai sambil menatap. Kenapa tidak sekarang saja? Anjir cok, si Asep keren banget seperti kerasukan maung. Mereka bertiga pun pergi ke toilet dengan siswa lain yang ingin melihat pertarungannya. Asep mengunci pintunya agar siswa lain tidak melihat. Jika kau bodoh dalam menghafal sesuatu, kau harus meninjaunya. Dia pun mengeluarkan pulpen dari sakunya. Dia pun dengan santai pelan-pelan mendekati si Otot Kawat dan bestianya. Dengan rasa ketakutan mereka berdua trauma dengan pulpen pelan-pelan mundur. Setelah sudah terpojok si Asep pun sudahlah, kumohon. Dia pun langsung pergi dan mengurungkan niatnya karena dia ingin agar tidak ada korban lagi. Saat si Asep kembali ke kelas datang si Ujang. Ada apa ini? Di mana yang lain? Saat si Rehan sedang dirawat ia didatangi oleh si Gondrong. Aku bilang jangan bertingkah. Dia pun memberi si Rehan jeruk seperempat. Siapa dia? Seorang anak di kelasku. Kau mau bayar berapa? Berapa yang kau mau? Katakan tolong aku Gondrong. Tolong aku Gondrong. Saat si Asep sedang berada di dalam bus dia melihat si Ujang yang sedang mengantarkan GoFood. Si Ujang pun melambaikan tangan dan langsung pergi. Ternyata si Ujang malamnya bekerja keras untuk biaya sekolah sendiri, itulah sebab dia selalu tidur di kelas. Saat si Ujang tidur di kelas ia didatangi si Asep. Apa? Saatnya makan siang. Kau ingin aku membeli makanan? Ada apa dengan wajahmu? Aku tidak mau makan. Akhirnya si Ujang pun mau ikut makan. Jangan memakannya kalau kau tidak mau. Terima kasih atas makannya. Ngomong-ngomong kenapa kamu selalu tidur di kelas? Aku langsung datang ke sini setelah pulang kerja. Aku mungkin tidak akan bangun jika tidur di rumah. Apa kau suka mendengarkan musik? Kau selalu pakai headset sepanjang hari seperti orang sombong. Itu merepotkan. Apa? Itu merepotkan jika seseorang berbicara denganku. Itu sebabnya aku selalu memakainya. Kau orang aneh, apakah kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Saat keduanya sedang makan murid-murid ternyata sedang membicarakannya. Hei, kenapa si Asep tidak dipanggil ke ruang kepala sekolah? Aku mendengar si Rehan membawa narkoba. Sumpah, apakah kau serius? Itulah mengapa si Asep tidak dikeluarkan. Kelihatannya mereka sudah menjadi sahabat. Kudengar si Ujang seorang juara MMA. Itulah mengapa murid-murid pada takut kepadanya. Film dialihkan kepada seorang anak yang sedang main slot. Ia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk depo hingga akhirnya kalah. Saat sedang ngopi si Rehan didatangi oleh si Gondrong. Haruskah aku meminta maaf karena terlambat? Mereka adik-adikku, ini sepupuku, seorang brengsek yang kaya. Apa? Apa yang kamu lihat dasar bodoh? Aku, dasar dia sangat jahat, dia gila. Hei, kapan dia keluar? Saat bubaran sekolah si Asep dihampiri oleh si Tomat. Asep, kamu sudah selesai sekolah kan? Apakah kau pergi les? Ya, tempat les mana yang kamu tuju? Dak Myung, aku berencana untuk les juga. Bagaimana di sana? Apakah aku juga harus pergi ke sana? Kamu jangan bersimpati kepada saya, dan aku tidak akan menerima permintaan maaf darimu. Saat di kelas si Ujang ketiduran. Apa tidak ada yang membangunkanku? Kau mengatakan kepada kami untuk tidak membangunkan kamu? Iyakah, bangunkan aku setelah 10 menit lagi. Saat si Asep akan pulang dia bertemu si Rehan dan si Gondrong. Ternyata si Rehan mau membalaskan dendamnya. Apakah ini orangnya? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak malu? Si Asep pun dihadang oleh si Gondrong. Aku harus pergi ke tempat les. Aku tidak akan melarangmu. Ini hanyalah bisnis. Si Gondrong pun tiba-tiba menghajar si teman-temannya pun hanya bisa dia melihat si Asep dihajar karena si Gondrong adalah preman. Si Asep pun dibawa pergi oleh si Gondrong. Saat si Tomat melihat itu dia berlari menuju kelas dan membangunkan si Ujang. Si Asep diseret sama si Rehan dan preman. Lalu, tolong dia, kamu harus membantunya, kamu kan jago berantem. Padahal aku tidak terlalu dekat dengannya, lapor wali kelas aja. Aku harus pergi bekerja, aku akan membayar gajimu sebagai gantinya, 2 kali lipat. Mendengar perkataan itu si Ujang lalu ayo pergi sekarang tuan, apa yang kamu tunggu naik? Mereka pun mencari si Asep di setiap gang. Pergilah berjaga-jaga, astaga ini sangat membosankan, bos sudah menelpon, selesaikan dengan cepat. Patahkan tangannya ucap si Rehan, sehingga dia tidak bisa belajar lagi. Saat si Rehan sedang berbicara si Asep sedang memikirkan sesuatu untuk melawan dia melihat ke sekitarnya, mari selesaikan ini dengan cepat. Saat si Asep hendak menusuk si Gondrong ia dengan gampangnya ditahan. Saat lengah si Asep memukul si Gondrong dengan tangan kirinya sampai si Gondrong jatuh lalu ditambah dengan lemparan pasir. Sialan brengsek, si Asep pun menendang ember yang mengarah ke si Rehan sampai terjatuh. Dia pun melawan kawanan si Rehan itu sendiri.
Saat si Asep sudah membuat mereka terjatuh, si Asep pun pergi dan dihadang sama temannya si Rehan. Awas, saat akan pergi si Gondrong dengan marah berlari hingga membanting si Asep sampai kesakitan. Maaf, aku sudah meremehkanmu. Minggir biar aku aja. Setelah si Asep terkapar, si Rehan dan temannya memukuli si Asep. Saat sedang memukuli si Asep, si Ujang dan si Tomat berlari. Untuk menolongnya, si Ujang menendang si Rehan dan temannya. Astaga, apakah kamu baik-baik saja? Siapa sampah itu? Si Ujang pun mengulurkan tangannya dan membantu si Asep berdiri. Sudah sampai di sini mengerti. Si Asep dan si Ujang pun pergi. Akan tetapi si Gondrong membantahnya dan akhirnya terjadi duel. Saat si Ujang sedang duel, si Rehan mengambil kesempatan untuk menghajar si Asep. Si Asep pun kewalahan dan akhirnya dia dipukuli oleh si Rehan dan kawannya. Saat si Ujang sedang mencekik si Gondrong, dia melihat si Rehan yang akan mengambil botol kaca. Saat si Rehan akan memukulnya, tidak diduga si Tomat datang dan mendorong si Rehan sampai jatuh. Si Ujang pun mendekatinya. Kerja bagus, lihat apakah kamu tidak malu mengeroyok satu orang? Jika aku jadi dirimu, aku akan malu sampai mati. Rehan, kau sedang apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Halo, aku kira sepupumu malu. Si Gondrong pun malu lalu pergi dan menghentikan berantemnya. Dia sudah pergi. Rehan, hentikan. Aku bilang berhenti. Ayo pergi. Mereka pun bertiga pergi. Disitulah awal pertemanan mereka bertiga. Astaga, semua pertengkaran itu membuatku lapar. Ayo kita makan. Aku tahu tempat yang enak. Kamu harus melakukan pembayaran. Apa yang kamu lakukan? Naik. Aku harus pergi ke tempat les. Jangan bersikap dingin terhadap penyelamat hidupmu. Kamu bahkan tidak berterima kasih kepada kami. Aku bilang saya tahu tempat makan yang enak. Akhirnya mereka pun pergi makan bersama di sebuah kedai. Aku yang traktir, jadi jangan khawatir. Maaf saya terlambat. Apa kamu sudah makan? Belum, aku makan nanti saja. Si Asep dan si Tomat pun heran. Ternyata kedai itu tempat si Ujang bekerja. Mereka pun membantu si Ujang terlebih dahulu sebelum makan bersama. Hei Pel, dengan bersih, kamu sangat teliti. Ibumu pasti memujimu. Anak baik. Apakah kau memiliki 2 pekerjaan paruh waktu? Apa? Aku melakukan pengiriman sekitar 3 kali seminggu. Aku tidak melakukannya setiap hari. Apakah melelahkan? Itu bukan masalah. Apakah kau tiba-tiba menghormatiku? Saat akhirnya mereka pun makan. Jadi, tentang yang terjadi saat ulangan aku sangat menyesal. Si Rehan yang mengancamku untuk melakukannya, tapi aku tidak tahu benda itu apa. Aku sudah tahu, tidak masalah. Mereka pun bertiga makan bersama-sama.